udah tidurnya kepagian, tidurnya kurang, betul. muka nggak cerah, Iya. ya Depan layar terus, pikiran ya. nggak cerah. Ya. Apa iya cara transaksi aja jadi benar Menyalahkan, atau ya. main forex itu jelek? Saya bilang ya kamu ngomongnya main forex karena forex bukan buat main-main. Bener sih, bener. Ya. Bener. Teman-teman, apa kabar? Balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan ada Mas Yuda Ya, saya juga. dan tentunya ada Pak Reva di sini teman-teman. Halo semuanya. Pak nggak kerasa ya udah konten ke-33 loh Pak ini. 33 Iya. dari Agustus ya. Dari Agustus Iya. sampai sekarang. Kita hari ini mau bahas apa nih Pak? Yang ngajak konten kalian soal ini bahasnya Buat pancingan aja sih. Sebenarnya kita akan membahas hal yang belum pernah kita bahas. Gimana kalau kita bahas recovery loss aja Pak? atau lebih tepatnya cara recovery loss. Oke, ya benar. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ya. Ini kayak seru nih. Oh ya, pastinya sih. Kayak seru. Harus nonton sampai habis dong. Harus, wajib. wajib. Pak, nih kok tumben kacamatanya nggak dipakai nih? Cuma Pakai. dicopot. Oke, jadi Bosan aja. bosan pakai kacamata. Hmm. Pak, jadi kan selama ini Bapak itu selalu ngomong pahit-pahit kan? Pas Bapak jelasin masalah trading segala macem gitu kan? Itu Bapak tuh nggak pernah yang ngomong enaknya gitu. Enaknya tuh kalau ngomong nggak enakin. Ngomongnya itu emang pahit tapi itu bener gitu loh Pak. Oh. Itu gimana tuh? Iya kan? Ya karena memang yang bilang trading itu manis siapa? Banyak sih ya. Banyak. Banyak kan? Banyak yang bilang. Rata-rata yang ngomong manis-manis kan oknum, Betul. Betul. ya kan? Heeh. Yang ngomongnya Janji-janji. janji, ya, terutama buat para Mulai. Pemula ya. pemula ataupun yang mungkin sudah trading tapi loss, Ya. Betul. ya kan? Betul. Ikut grup sini dapat janji manis, Betul. ikut grup sana janji Jadi manis. manis. Sebenarnya bukan ngomongnya pahit, tapi ngomongnya apa adanya. Betul. Ya. Karena pada faktanya kalau kita bicara manis tanpa menceritakan bahwa kebenaran bahwa di dalam trading itu tidak ada yang instan, Mm-mm. butuh disiplin, Iya, butuh komitmen. iya. Apakah komitmen, konsisten, disiplin itu sebuah hal yang gampang atau manis? Enggak kan? Iya betul sih. Bukan instan. Betul. Apakah salah ketika saya menyampaikan ini semua bentuknya proses? Oh ya. Apakah salah ketika saya mengatakan trading tidak untuk semua orang? Trading hanya cocok untuk orang yang mau punya kemauan belajar, evaluasi. Kebanyakan rata-rata trader ketika masuk ke industri ini Industri. atau memulai bisnis ini, Iya. mereka semuanya hanya berpikir yang manis. Betul. Lagi ke mentality, bener nggak? Iya. Nah kalau misalnya ketika ada teman kita yang berpikirnya manis, salah nggak sih kalau kita mengasih tahu ini loh yang benarnya? Dalam Sebenarnya arti nggak kata- salah. Dalam arti kata kita ingin dia jadi lebih baik dengan paham ini loh faktanya. Iya. Kamu Ya. berhadapan dengan probabilitas. Benar. Tidak setiap hari bahwa transaksimu akan selalu profit. Betul. Setuju sih Mas. Dan trading itu bukan seperti lari sprint. Iya. Ya, hari ini kamu trading, lusa minggu depan kamu cuan 300%, 400%. Oke. Kata siapa? Ya kalau profit itu 300% bisa, Iya. tapi mungkin nggak kalau dibalik. Nggak usah 300%, ya 100%. Itu kalau profit. Iya. Kalau kebalikannya gimana? Orang probabilitas loh. Iya betul Ya. sih betul. Berarti MC langsung dong. Benar. Ketika kita ngomong sesuatu yang real, pasti kita akan bilang, nggak usah keris, Betul. disiplin, nggak usah ngoyo, risk 1%, Iya. profit yang realistis. Orang kan kadang-kadang nggak mau dengar yang realistis. Betul Pak. Betul. Maunya hanya yang manis-manis. Betul. Nah, ketika dia mereject sesuatu yang realistis, Iya. bisa nggak dia berkembang? Dan saya rasa, bukan saya rasa ya, memang kebenaran. Coba mau tanya, mau bisnis apapun,
tidak ada yang instan. Betul sih. Itu betul banget sih Pak. Semua butuh disiplin, semua butuh belajar, Proses. semua butuh proses. Termasuk tadi bicara soal recovery. Recovery, Iya. betul. Iya. Tapi jadi ini saya mau cerita nih Pak. Kemarin ada ngobrol gitu kan, ada temen lah gitu. Nah itu dia bilang ada floating loss. Floating loss atau floating loss. lagi rugi. Oh, lagi rugi, ya betul. Dia tuh ditawarin gini Pak. Jadi ada 2 orang itu nawarin dia kan. Dia itu dikasih 2 option Pak. Yang pertama ada yang nawarin dia. Jadi itu kalau seumpamanya dia bisa recovery itu dalam 1 minggu Pak. Wow. Bayangin. Hebat banget. Iya. Oke. Yang kedua dia bilang 1 bulan dia bisa recovery. 1 bulan dia 1 recovery. bulan dia bisa Masih recovery. mendingan yang 1 bulan daripada yang 1 minggu. 1 minggu. Ya kan? Betul. Oke, paham. Hmm. Sebenarnya ini jawaban yang gampang banget sih Oh ya. buat saya. Kita menjalani sebuah proses menjadi seorang trader, Iya. berhadapan dengan profit dan loss, Betul. atau memberikan masukan, ya terserah mau diterima atau enggak. Fokuslah kepada resiko. Betul. Dan rata-rata tidak semua orang yang mau menerima input tersebut. Wajar saja, Iya. karena manusia punya ego. Betul. Ya, yang kalah, masa sih benar? Ya kan itu. Dan rata-rata, mostly, orang yang lagi mengalami rugi, biasanya kan punya mental Kayak mental drop. drop, betul. Atau psikologinya goyang. Betul. Biasanya kalau orang psikologinya goyang, dia pasti pengen yang dengar manis-manis. Betul banget. Betul. Yang cepet ya kan, yang Ya, manis. pasti pengen dengar, wah kalau ikut grup ini gue bisa 1 minggu nih recovery. Betul. Biasanya oknum lah kita sebut ini. Oknum ini karena di sini deh gue yang tradingin 1 minggu balik. Atau dia menawarkan sebuah metode. Iya. Logikanya, kalau misalnya ternyata orang itu mengalami drawdown Iya, atau penyusutan account betul. sebanyak misalnya 50%. 50%, oke. Let's say. Apa ya 1 minggu bisa langsung recovery Nggak mungkin. dengan dalam waktu singkat? Nggak mungkin. Ya. Mungkin ya Pak. Kita berhadapan dengan probabilitas. Betul. Ini kita sering dengar hal-hal seperti ini kan. Iya. Pada faktanya, paham nggak? Ini kan persis kita pergi ke tempat gym gendut. Iya. Yuda jangan marah. Oh, Ya. Yuda jangan kesini. Oh, Ya. Ini kita ambil contoh, Iya. ya kan? Kalau Yuda kan emang pengen dia lebih seneng kayak begini, iya. ya kan? Nah, anggap nih saya aja dulu. Saya dulu kan beratnya 96 kilo. Oh ya? Oh iya, zaman pas Oh zaman 2020 dulu. Oh iya benar-benar. Saya lihat bapak gendut ya itu. gendut banget. Oke, habis itu decide untuk ikut gym. Sekarang berat 69 kilo. Apa iya waktu itu saya pergi ke tempat gym niatnya mau nurunin berat badan? Iya. Karena kan sebelumnya saya beratnya cuma 85 kilo. Iya. Pas pandemi di rumah terus Naik tuh. naik tuh. Nah, terus akhirnya saya melakukan recovery. Bagaimana cara saya badan saya balik ke berat Ke berat. 85? Ya jadi 6 bulan ya bonus lah. Iya. Iya. Ya kan? Apa iya saya melakukan olahraga? Ya karena pada waktu itu kan gym-gym nggak buka. Iya. Hmm. Betul. Ya saya lari keliling kompleks, Kompleks. lakukan itu setiap hari. Dan pada saat itu saya ngaca, ternyata dalam waktu 1 bulan belum ada perubahan bentuk Oh, iya. badan. Ketika belum ada terjadi perubahan dan saya mengatakan, wah ternyata lari nggak bikin saya kurus ya. Pada saat itu juga saya gagal dong membentuk badan 69 kilo sekarang Iya. ini. Iya. Dan itu memakan waktu berarti hampir 3 tahun. 3 dong. tahun. 3 tahun. Betul. Yes. Kita analogikan itu dalam keseharian. Karena kan kita bicara keseharian kita. Dan saat itu dengan sendirinya otomatis jadi belajar dong. Oh, mulai disiplin makan. Oh iya. Yang tadinya saya makan nasi banyak, langsung Kurangin. defisit kalori. Oh, Ya. iya. Terus bukannya langsung seketika turun enggak. Ada juga nggak disiplinnya. Ya, namanya manusia, Manusia betul. lihat opor ayam Tertarik ya. tertarik kan. Aduh, kapan lagi dimakan opor ayam makan? Mau lebaran ya kan? Iya. Itu momen ya. Momen kan? Namanya manusia. Manusia itu kan nggak luput dari salah. Betul. Ya, cuman gimana cara kita menyikapi
sesuatu hal itu ketika kita melakukan keluar dari disiplin ya kita perbaiki dong. Dan akhirnya ya 2023 berat saya jadi 69 kilo. 1 minggu mau sampai 3 kali minimal ke tempat gym ya. Belum lagi disiplin makan, Betul. malam udah nggak makan juga. Iya. Berarti kalau yang dilihat apa dong? Sepertinya penderitaan. Kalau dilihat iya. Sepertinya penderitaan. Benar. Nah, kenapa saya selalu berbicara yang nggak enak? Karena memang pada seharusnya orang itu harus melalui fase-fase nggak enak. Iya. Nah, ketika melakukan recovery, apa iya dalam 1 minggu secara logika kamu mengalami drawdown 50%. Dan saat mental kamu down, yang ada kamu dibisikin hal-hal yang enak. Karena betul. kamu pengen denger yang enak. Betul. Karena perasaan kamu lagi nggak enak. Iya. Nggak seperti itu dong. Oke? Iya, betul. Jadi realistis saja. Kita menjadi seorang trader. Rugi sudah menjadi konsekuensi Iya. seorang trader. Take it or leave it. Pertanyaannya cuma satu. Waktu rugi kamu belajar nggak? Oh iya, betul. Itu satu. Kedua, kamu rugi kenapa? Oh iya, betul. Kamu rugi karena emosi atau rugi karena sistem? Iya. Karena betul. sistem di sini maksudnya seperti ini. Kamu ngikuti sistem, kamu sesuai dengan trading plan, Iya. kamu ngikutin SL, kamu ngikutin TP, ya, taking Take profit maksudnya. Betul. Cuma pertanyaannya kan orang taking profitnya kadang sama, stop lossnya sama, tapi minusnya kok beda. Nah itu, Nah, itu. itu salah di mana tuh Pak? Berarti risk per trade-nya yang di Kecil kayak. yes. Jadi kebanyakan orang menyalahkan metode. Saya nggak mau berdebat metode mana yang paling hebat. Semua metode menurut saya bisa bekerja dengan baik selama orang itu tahu cara menggunakannya, belajar dengan siapa. Kita belajar kadang-kadang banyak nih, grup A, grup B, grup C. Betul. Selama dia mengajarkan tentang pemahaman resiko dan bukan mengajarkan sesuatu yang instan. Contoh, udah Pak, Bapak gabung sama saya 1 minggu, Bapak jadi kaya. Nah, itu udah nggak mungkin. Iya. Kadang-kadang ketika seorang trader, ya rata-rata, termasuk saya dulu, saya juga belajar dari seorang advisor. Iya. Seorang advisor ini mirip seperti pelatih petinju. Pelatih petinju ini nggak menjamin seorang muridnya nggak kena tinju. Betul. Ya. Tetapi Pasti kena pukul ya. betul, waktu kena pukul lu baik-baik aja. Dan ada waktu kita bertinju di ring, itu kan ada masa istirahat tuh. Benar. Iya. Betul nggak? Benar. Dan ketika kita di sudut ring, duduk, itu kan ada tim dan ada pelatihnya. Dan pelatihnya biasanya ngasih advice, motivasi. Iya. Waktu kita balik ke ring tinju lagi, itu kan udah diri kita lagi. Itu sebetulnya mau sehebat apapun metode, kalau si orang tersebut tidak oke, cara psikologi, cara mentality, Iya. disiplin, mau 1000 grup pun Nggak akan pernah jadi ya. Pak, selama recovery itu apakah harus ganti bar Pak menurut Pak Reko? Opernya suruh ganti gitu. Iya. Karena dia pikir, oh trading di XAUUSD, oh gua nggak oke Nggak oke. nih. Terus gua trading di GBP USD, Iya. pasti oke nih. Iya. Oke. Atau gue trading di Euro USD, Iya. gue oke nih. Atau gue trading di Nasdaq, Oh iya. oke betul. nih. Oke. Next question. Ya. Sekarang ini kita buat aja analogi. Kita buka car wash. Buka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ternyata car wash kita sepi. Tutup car wash ya. Oke. Iya. Udah deh. Buka barbershop. Oh beda. Oke. Oh beda. Iya iya. Oke. Ternyata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan Chaos lagi. chaos Oh. lagi. Sementara setiap kita ganti bisnis pasti kita ngeluarin Dana. Pasti. dana dong, Pasti. benar nggak? Iya. Ya sekarang mau kita berkali-kali ganti bisnis, selama kita tidak mengenal apa yang salah dan apa yang belum dilakukan, Iya. apa yang harus dilakukan, ya, Sama aja Pak. ya sama aja. Hmm. Sama nih, kamu dagang cabai, cabaimu nggak laku, ya udah besok gue dagang tomat, ternyata dagang tomatnya juga nggak laku. Iya. Oh udah gue dagang wortel. Ya, ini kan sama aja kayak analogi. Habis trading XAUUSD, ini kan produk, Iya. Ya. ya, transaksi Euro USD. Iya. Habis itu XAUUSD, Betul. ya kan? Mau berapa kali ganti? Kalau kamu belum mengenal kesalahanmu apa,
Soalnya beda-beda juga karakternya kan ya. Iya, sebenarnya gini, mungkin cara analisanya sama, tetapi setiap pair itu kan karakternya beda-beda. Betul. Iya. Makanya kenapa seorang trader itu dituntut mengenali karakteristik dari apa yang diperdagangkan. Sama, kamu dagang cabai, ya kamu harus kenal dong karakter Karakter cabai itu. cabainya, jenis cabai seperti apa, Betul. kapan dia panennya, kapan dia masa harga lagi tinggi-tingginya, bener nggak? Benar. Ketika ternyata supply-nya sedikit tapi demand permintaannya banyak, kamu bisa naikin harga, Betul. bener nggak? Betul. Betul. Dengan kita paham mengenali apa yang kita transaksikan, itu jadi jauh lebih mudah. Jadi balik lagi ke kalimat belajar. belajar. Makanya saya selalu bilang, memang konsekuensinya adalah belajar. Makanya kenapa saya bilang, bukannya saya bicara pahit, tapi saya bicara fakta. Oh iya, Nggak ada yang instan. benar sih Pak. Kalau kamu mau instan, ya berarti jangan trading. Lah bener loh, Benar. ya kan? Iya. Kalau mau trading, ini konsekuensinya. Benar. Belajar, evaluasi, akan mengalami loss. Iya. Seorang trader itu harus mengenali apa yang dihadapi. Waktu loss, kenapa gua loss? Kalau dia nggak mengenali kenapa dia loss, berarti dia bukan seorang trader dong. Betul. Gitu. Betul Pak. Berarti, kalaupun dia profit, dia nggak tahu juga kenapa dia profit. Iya. Atau misalnya, gua profit di $500 bro. Iya. Terus temen dia tanya, kenapa? Ya pokoknya gua profit $500. Dia nggak tahu tuh kenapa dia profit. Nggak tahu kenapa. Yang penting gua buy aja. Kenapa lu buy? Ya gua rasa dia mau naik. Makanya gua buy. Tanpa paham kenapa Kenapa? harga itu bergerak. Dan kalau kayak gini biasanya kalau ketemu loss mateng. Kenapa? Langsung deh. Waktu profit aja dia kagak ngerti, apalagi waktu loss. Waktu profit kan happy dong. Benar. Lagi happy aja gue kagak tahu kenapa gue happy. Apalagi nanti loss ya. Apalagi waktu pas lagi gue bete. Iya benar. Gue bete kenapa ya? Ya kata lu bodoh. Karena lu nggak mau belajar. Jadi sebenarnya cara recovery Nah itu yang sangat krusial. krusial. Recovery. Jadi kenapa saya bilang recovery itu ada caranya? Termasuk trading juga ada caranya. Iya. Sebetulnya sama aja. Coba kalau kalian tanya rata-rata yang real trader ya, semua real trader pernah mengalami yang namanya recovery loss. Cuman mungkin yang membedakan equity-nya, pair-nya, ya. Rata-rata seorang trader ketika dia melakukan recovery, tadi kita udah bilang, kita harus kenali dulu kenapa kita loss. Satu. Iya. Kedua, kita tidak boleh baper dengan loss itu. Loss ya. Kita bicara yang boncos gede aja deh. Ya. Sekarang kita pakai logika. Kalau misalnya kita ngalamin drawdown sampai 80%, Iya. berarti sisa equity dari total awal ada 20%. 20% betul. Kita pengen ngebalikin equity kita kembali. Betul. Apa iya dalam waktu singkat dengan equity yang sisa 20% ini bisa kembali menjadi 100% utuh? Nggak mungkin sih tuh. Dan seolah-olah suka nggak suka, berarti seorang trader, ini kita bicara fakta ya, Iya. nggak didengar juga nggak apa-apa, saya nggak ada masalah kok. Suka nggak suka, apa coba? Iya injek. Seolah kalimat injek ini jadi kayak injek Kayak terus, momok ya. Kayak injek momok terus, yang- injek terus. Loh, saya cuma bilang satu doang. Ini konsekuensi seorang trader. Betul. Yang suruh lu trading siapa? Nah itu. Yang ngomong-ngomong injek terus, ya lu nggak ngerti. Benar. Lu tradingnya juga equity-nya berapa? Iya. Bener nggak? Benar. Makanya kenapa dulu Salma pernah bilang, Pak, berapa modal yang ideal? Betul. Aku pernah bilang tuh. Pernah bilang kan? Pernah. Dan saya jawab apa waktu itu? Modal yang kamu takut belum. Gitu. Beda dong, kalau kamu misalnya tradingnya pakai $100, $200, Oh iya. kamu akan sembrono menggunakan lotnya. Benar. Benar nggak? Benar. Kita pakai hukum orang kaya aja. Ini tanpa mendiskriminasikan orang yang modalnya kecil. Bicara fakta, orang kaya lebih baik nggak dapat uang daripada hilang uang. Betul. Setuju. Setuju nggak? Setuju. Artinya, ketika dia melakukan recovery, loss, Ya. take it or leave it, so dia harus injek. Benar. Kecuali dia nggak punya dana lagi. Ya itu. Ya kalau nggak punya dana lagi, jawabannya cuma satu, ya sabar.
dia tidak move on dengan kesalahannya, dia tidak mau memperbaiki, Iya. dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, melibatkan emosi. Maka saya bilang trader nggak bisa baper. Dan ketika dia baper, antara dua, kalau misalnya dia stop, dia ngerasa nggak cocok, ya udah selesai. Tetapi jangan pernah bilang trading itu jelek Jelek. atau Menyalahkan ya. main forex itu jelek. Saya bilang ya kamu ngomongnya main forex, karena forex bukan buat main-main. Bener sih, bener. Ya. Bener. Kalau orang lain bisa, kenapa Kenapa? orang tersebut nggak bisa? Betul. Jawabannya cuma satu ya, karena orang tersebut tidak mau paham secara detail. Jadi kalau ditanya, ya suka nggak suka, ya harus melakukan injek. Injek. Satu, ini akan mensupport dia punya psikologi. Betul. Sangat sih itu. Ketika kita melihat equity kita kembali normal, perasaan kita yang pertama karena kita udah pernah loss, Iya. tentu kita akan lebih hati-hati Betul. Ya, karena udah ada pengalaman loss sebelumnya. Iya. Yang kedua, secara psikologi Oh, udah pasti pede ya dia. lebih confident, lebih ada ketenangan. Ketiga, biasanya akan terjadi evaluasi. Sebenarnya metodenya udah oke, berarti gua akan fokus kepada risk per trade. Seperti itu. Kita udah sering bilang 1%, Iya, betul. maksimal 2%. Betul. Ya kan biasanya yang tiba-tiba dalam waktu sebulan mengalami drawdown sampai 80% atau 50%, itu kan biasanya karena risk per trade yang gede. Betul. Bukan metodenya yang Betul. salah loh. Betul. Benar ya? Benar. Berarti risk per trade gua nanti ketika masa-masa recovery gua akan lebih hati-hati. Apa sih yang menyebabkan orang terjadinya MC? Ya kan? Sesimpel psikologis, ya. Misalnya contoh, menahan posisi yang salah. Betul. Menahan posisi yang salah ini kan sebetulnya kalau kita udah tahu itu salah, kenapa kita tahan? Benar. Nah, that's why kenapa orang butuh stop loss. Benar ya? Ya. Terus tidak melakukan revenge trade. Nah, ini kan masuk dari bagian-bagian evaluasi. Iya. Terus berikutnya adalah sebetulnya nggak ada rahasianya kecuali melakukan rutinitas yang membosankan. Wah, pahit lagi nih Reva ngomongnya. Ya memang benar. Coba kalian tanya orang yang trading udah tahunan, dalam arti kata dia menghasilkan. Coba tanya sama mereka yang real trader. Iya. Kemarin kita udah sempat undang Ryan Mac, Oh iya, benar. ya, ya, boleh bolang. Kita 2022 ya, Iya. podcast ya. Podcastnya 2022. Coba tanya sama Ryan Mac. Ini yang dekat-dekat aja lah. Atau tanya sama orang-orang yang sudah berhasil dulu, kan banyak yang lebih hebat lagi. Harus gentle dong, ngakuin kalau ada yang lebih hebat. Ya, coba tanya sama mereka. Mereka melakukan rutinitas yang sama kok. Karena tidak ada jalan pintas di bisnis ini. Kalau Anda berpikir ini jalan pintas, silakan. Anda pintu terbuka. Lupakan mimpi Anda di sini. Iya. Anda ganti bidang saja. Saya doakan mudah-mudahan di bidang lain sukses. Sukses, betul. Gitu loh. Simpel. Karena trading cuma cocok untuk orang yang mau evaluasi diri. Mau belajar setiap hari. Karena tidak ada yang paling hebat Betul. di bidang ini. Karena bidang ini selalu ada pelajaran setiap hari. Oh, benar. Ya kita lihat aja, buka coba charting. Sama nggak pergerakan pasar setiap hari, setiap tahun? nggak ada, Pak. Nggak ada yang sama. Ada nggak gapnya yang rangingnya sama setiap tahun? Nggak Nggak ada. ada, Nggak ada. beda-beda. Artinya selalu ada pelajaran yang baru. Betul. Tugasnya kita adalah belajar. Sesimpel itu. Jadi kalau ditanya cara recovery, tadi kita udah sebut. Poin paling penting adalah balik ke orang itu sendiri. Seberapa serius dia mau menekuni bisnis ini. Dan satu lagi, konsekuensi. Iya. Orang yang bisa trading adalah orang yang bisa menerima kesalahan dan mau memperbaiki, mau melakukan rutinitas, evaluasi. Iya. Dan saya ingat satu dulu pesannya yang saya cukup lumayan agak lama. Saya rasa juga teman-teman di video ini mungkin agak lama menerima ini. Satu, jangan pernah menaruh perasaan pasar. Pasar. Dulu saya agak lama mencerna ini. Cerna. Karena pada nyatanya orang kan bilang trading for living, Iya, Ya, tapi pada faktanya balik. kebalik, living for trading, ya. Benar. Saya tanya, kalau udah living for trading dari pagi sampai pagi, udah tidurnya ke pagian, tidurnya kurang, betul. muka nggak cerah, Iya. ya Depan layar terus, pikiran ya. nggak cerah, ya, apa iya cara transaksi aja jadi benar? Tuh, nggak akan sih kayak gitu.
apa sih yang membuat orang bisa bertahan? Dalam arti kata, bertahan di sini udah including recovery, balik lagi. Mindset, cara kelola emosi, cara belajar. Karena saya yakin kok trader ini profesi. Cuma kan akibat gara-gara oknum-oknum, ya kita tahu loh bersama. Iya, tahu. Oknum-oknum yang menyesatkan, Iya. berbicara seolah-olah cara cepat dapat uang. Iya. Memang betul, terkesannya praktis. Tapi Dan- nggak tahu ya. Praktis tetapi bukan mengerjakannya praktis loh. Iya. Bukan menjalankannya praktis loh. Jangan kita ini minim literasi, tapi minim juga dalam punya mental yang sehat. Please. Betul. Saya yakin kok nggak ada orang yang diciptakan untuk bodoh. Saya yakin kok, sorry ya, orang tidak bisa karena dia memilih, nggak bisa. Orang pintar karena dia memilih untuk belajar, berproses. Mau terus menggali kekurangannya. Apakah seorang Reva punya kekurangan? Oh, banyak. Itulah kenapa saya belajar setiap hari. Kak, jadi kan banyak banget nih yang ngomong kan, katanya ada beberapa orang tuh dia lost terus gitu kan Pak. Lebih dari 10 kali dia lost. Nah, tunggu dulu ya kan. Nah, dia itu berpikir gini, kayaknya gua nggak cocok nih di bidang ini. Dia bilang loss 10 kali berturut-turut. Iya, Terus mau berhenti. iya, Ya berhenti aja. Ini siapa? ada sih. Ada Pak, Siapa? Salah satu ada salah satu. Klien. klien. Ya, bilang dong, ya kan? Ya kan? Ya nggak apa-apa. Maksudnya, ya mau berhenti kan itu pilihan dia. Oke. Iya. Pada dasarnya, emang kita pernah nahan orang untuk berhenti? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah kan? Tapi pada akhirnya apa coba? Nyari lagi habis Iya, itu. balik Iya, lagi kan balik jadinya. Balik lagi. Oh, Iya. balik lagi. Ya balik lagi, udah balik lagi. Ya karena babak belur sana sini. Ya Ya, karena dia udah pernah coba kan. Jadi dia udah coba beberapa company katanya, enggak deh, kesini aja gitu. Ending-endingnya sini juga gitu. Sini juga. Ya, karena kan di sini ngajarin orang bukan untuk buru-buru. Benar. Iya. Di sini ngajarin orang untuk berproses. Pertanyaan cuma satu, you accept atau enggak? Iya. Bener nggak? Benar. Oh, udah, simple. Pak, tadi kan Mbak Sana ngomongin soal loss ya Pak. Itu cara bangkitnya tuh gimana Pak? Biar nggak loss lagi Pak. Bangkit dari kubur. Ini kayaknya kalau ngomong loss tuh udah kayaknya kesannya Momok banget ya. ngomong banget ya. Iya. Padahal loss itu Apa udah makanan? udah makanan Udah, trader. iya. Makanan trader. Gini loh, kan tadi udah dibilang loss itu ada loss besar, loss kecil. Betul. Loss karena emosi, loss karena sistem. Iya. Apalagi Iya. lu tanya bangkit dari loss, ya tadi kan udah dibilang Iya. move on. Benar. Lu mau ingat-ingat sama nih contoh, kamu pacaran, putus cinta, Iya. bener nggak? Iya. Udah tahu dia nggak jodoh kamu, Tetap aja dipertahankan. udah lewat dong. Iya. Ya harusnya kamu lihat dong jodoh yang lain, Iya. Iya. bener nggak? Maksudnya opportunity, kalau di market itu opportunity yang lain, Oh iya. Iya. ngerti nggak? Iya. Ya karena kamu ngingetin yang Duh, kemarin aduh, gua loss $200 nih, aduh gua loss $1.000 nih. Ya, padahal begitu banyak opportunity di depan di depan. sana. Karena kamu lihat spion terus, ibarat motor nih nabrak tiang terus jadinya. Jadi kalau ditanya berapa lama bangkit ya, ya mana saya tahu, Iya, kan balik tergantung lagi dirinya, orang betul. masing-masing ya kan. Tergantung dirinya mau Bener bangkit enggak. Loh, ini yang realita kan ngomong seperti ini. Iya. Iya. Tetapi kalau misalnya kita dengan data, apa mungkin bisa sebut data kita, Iya. ya kan? Iya. Harusnya Harusnya. sih Oke. harusnya oke. Cuman pertanyaannya sabar Sabar nggak? nggak? Ya. Mau ngikutin nggak Mau itu ngikutin sih? nggak? Realistis nggak? Betul. Ya kan? Benar. Tadi kita udah bilang kan, ada seperti stigma seolah-olah injek Nah. terus. Lah, lu mau recovery, ya berarti ketika waktu kita memulai start trading, kita kan udah tahu konsekuensinya. Betul. Iya. Jangan pula recovery pakai uang recovery, pakai uang utang. Aduh, Nah itu. Wah. itu. Nah itu udah berarti waktu start trading kamu nggak siap untuk, kamu belum siap menanggung resiko yang Resiko. kamu yang sebenarnya emang nggak siap. Iya. Ya udah Belum better siap. kalau dari awal seperti itu ya jangan trading, Jangan memaksakan ya. jangan maksain. Saya rasa salah satu konten yang nggak muluk-muluk kalau ngomong kayak kita juga Iya. salah satunya ya gitu loh.
Walaupun ya banyak konten yang kalau ngomong kalau Selalu cuma itu. cari viewers doang 1 minggu profit puluhan ribu dolar. Wih, Ada tuh yang dari luar equity 500 $500 dolar jadi 200.000 dolar. Wah itu oknum sesat itu Pak. Aku nggak ketemu teorinya kayak apa. Kayak dulu aku gitu kan Pak. Nah, Ya. nah itu ngerasain kan udah. Ya Pak. Wah oknum sesat itu bikin sakit hati Pak. Oh, iya kan? Itu yang kadang-kadang suruh orang full margin, iya. full margin ya kan? Ini kita bukan menjelekkan ya. Memang ada yang seperti itu, Iya. gitu loh. Biar para yang nonton itu biar melek matanya loh Pak. Biar paham Hati, pikiran, Iya. semuanya. semuanya. Aja. cukup sekian ya Pak ya dari kita ya Pak ya. Cukup lah. Cukup. Nanti kan Kita kita lanjut terus sambung ngobrol, lagi ya. kan? Oke. Terus puasa juga kan? Iya. Benar-benar. Baik teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman yang menjalankan, dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Ya. Oke, semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih udah support The Reva Journal. Jadi The Reva Journal ini merupakan media sharing Ya. untuk teman-teman. Kita berbagi pengalaman, Betul, kita juga belajar. Kenapa kita bilang belajar? Ya, karena memang kita butuh. Dan ngobrol sama Pak Reva itu seru sih. Oke, Oke teman-teman. buat teman-teman, nggak berasa ini udah bulan ke-7 7. ya, bulan ke-7 ternyata banyak juga respon yang positif, Positif dari dari teman-teman yang teman-teman. bertanya. Dan Betul. tentu saja ini menjadi satu Motivasi. motivasi moral Betul. buat tim The Reva Iya. Journal untuk membuat konten yang lebih informatif, lebih edukatif, dan mudah-mudahan literasi teman-teman juga jadi lebih Lebih bagus lagi. bagus ya. Dan kalian jangan segan juga untuk nulis apapun di kolom komentar Betul. karena kita sangat transparan dan terbuka. Itu aja Oke. sih Ya. Oke. buat teman-teman semuanya. Kita dari tim The Reva Tim. Journal, Ya, ada Yuda, ada Salma. Reva, kita pamit dulu. Sampai ketemu di next episode. Ya Allah bless you all.